Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, guys. Kita kembali lagi di sini. Kali ini kita ada ini Tipsi Elektronik DSE 3110 info yang punya ini modul modul apa ya? Modul pengendali genset ya, modul kontrol genset. Nah, info yang punya ini kalau dipasang itu dinamo starter genset. Jadi ini kan namanya dia ngontrol genset, dia bisa nyetater genset, bisa matikan genset gitu kan. Nah, terus kondisinya ini kalau dipasang dinyalakan itu dinamo starter langsung nyala terus, starter terus. Jadi ya kayak kita starter motor itu kan, kalau kita starter terus tidak nyala-nyala genset, lama-lama tekor aki. Nah, sedangkan seharusnya ini belum waktunya starter, tapi dia error starter terus, jadi tidak bakalan nyala genset dan akinya tekor karena starter nyala terus. Masih mending aki tekor, dinamonya juga rusak kepanasan. Itu ya problem dari yang punya. Langsung saja kita cek-cek apakah kita bisa memperbaikinya, guys. Oke, kita buka. Oke, ini chip prosesornya ya. Kalau di laptop ini prosesornya, dia pakai STM32F. Ini biasanya kalau anak-anak komunitas apa sih namanya, seperti Arduino ini paham mereka ini. Ini chip microcontroller, bisa dibilang mikroprosesor juga. Terus kondisi komponen-komponennya bersih ya, maksudnya nggak ada yang kelihatan terbakar atau hangus atau ya nggak ada yang aneh lah. Nah, sebelum kita pengecekan lebih lanjut, kita harus tahu jalur jalur starter atau dinamo starter gensetnya ini yang mana gitu, harus tahu kita ya. Kita harus tahu itu. Nah, kita perlu skematik dari apa namanya? Perlu cek-cek skematik dari ini, skema rangkaiannya yang mengarah ke dinamo starter yang mana, yang mengarah ke solenoid yang mana. Jadi kita fokus ke soket yang mengarah ke dinamo starter ya. Kita coba cek-cek user manualnya. Kita lihat nomor 1 baterai ya, baterai main, nomor 2 plus, terus nomor 3 fuel. Nah, fuel ini maksudnya solenoid. Solenoid itu fungsinya untuk mengalirkan bahan bakar ya, fuel itu bahan bakar. Jadi berarti nomor 3 ini untuk solenoid genset. Nah, ini ada nih fuel start. Nah, ini start nih. Starter ini berarti dinamo starter nomor 4. Nomor 4. Oke, berarti kita harus fokus di nomor 4. Kemudian lagi nomor 56-nya, nomor 56-nya user configurable plus VE output plus VE. Ini di sini ada tandanya plus VE ya. Di sini juga ada tandanya plus VE. Artinya keluaran dari nomor 3 dan 4 ini tegangan positif. Kadang ada yang
apa namanya, output itu aslinya positif, begitu dia aktif berubah jadi negatif. Nah, kalau ini berarti dia normalnya itu negatif, ground, begitu aktif set, misalkan dia buka mengaktifkan solenoid, awalnya min, kemudian ketika dia aktif dia mengeluarkan plus untuk mengaktifkan solenoid. Terus ini juga yang normalnya pada saat standby dia tegangan min atau 0, begitu aktif waktunya men-starter genset dia akan mengeluarkan tegangan plus. Nah, plusnya ini dari mana? Dari sini, ini kelihatan kan, min VE plus VE ini sama plus VE, berarti tegangan yang ada di sini itu sama dengan tegangan yang ada di sini. Kalau modul ini dikasih tegangan 12 volt, berarti keluaran yang di sini 12 volt juga. Kalau tegangan yang di sini dipasang 24 volt, keluaran yang di sini nanti 24 volt juga gitu ya. Sama juga ini plus VE. Ini output yang bisa disetting buat apa gitu kan. Nah, ini juga output ini menyesuaikan menyesuaikan dengan tegangan plus dari baterai. Oke, jadi kita fokus ke soket nomor 4. 1 2 3 4 di sini. 1 2 3 4. Nah, di sini berarti. Soket nomor 4. Kita lihat jalurnya, guys. Soket nomor 4 ini kemana dia? Satu, dua, tiga, empat. Kita lihat di bawahnya jalur PCB yang lurus ini ya. Ini lurusnya ke sini. 2 pin ini ya. Terus 2 pin ini ke nomor 3 sini. Nomor 3 ke 2 pin. Berarti pengendali solenoid nomor 3 itu ngarahnya ke IC ini. 2 pin yang ini untuk solenoid, 2 pin yang ini untuk starter, dinamo starter. Nah, berarti kita fokus ke 2 pin ini. Nah, ini IC apa? Kita lihat lagi IC apa dia. D5050J. Nah, ini kita harus tahu ini fungsi IC ini buat apa kan, kerjanya seperti apa, cara kerjanya. Jadi kita harus buka lagi datasheetnya dia. Seperti modul DIPSI ini. Seperti modul DIPSI ini tadi kita buka user manualnya untuk mengetahui soket-soket ini fungsinya buat apa gitu kan. Nah, sama pun seperti itu. IC ini cara kerjanya seperti apa, kita pun harus buka datasheetnya dia. Jadi kita pindah lagi ke sini. Ini datasheetnya. Nah, ini dia. IC ini fungsinya buat apa? Biasanya paling atas ada deskripsi. Double channel high set driver with analog current sense. Double channel high set driver with analog current sense for automotive application. Ini kalau biasanya kita sebut seperti ya kurang lebih seperti MOSFET ya. MOSFET itu fungsinya buat mensaklar. Nah, kalau kalian kurang paham istilah-istilah elektronik seperti IC ini, MOSFET kayak gitu-gitu ya anggap angin lewat aja ya. Ya intinya IC ini fungsinya kurang lebih buat saklar. Terus untuk pin diagramnya, nah kita samakan ya.
Nah, ini pin 1 di sini nih. 1 2 3 4 5 6 ini. Jadi ini nanti biar kita paham. Jadi posisinya sudah sama-sama dengan yang digambar ini ya. Sama dengan yang digambar ini. Jadi pin 1 ground, terus input. Nah, yang penting kita tahu ini input 1 sama input 2, terus output 1. Nah, sesuai kan yang kita lihat di kaki IC tadi di PCB, dia 2 pin mengarah ke solenoid, output 1 semua, ternyata betul kan. Jadi bisa digabung dia, output 1 terus 2 pin output 2 mengarah ke starter, soket starter genset. Yang di ujung-ujung ini berarti VCC, ini artinya tegangan plus. Jadi yang kita ukur untuk memastikan IC ini normal atau enggak, kita cek ground ini. Ground sama plus harusnya sesuai dengan tegangan yang masuk ke modul ini, modul dipsinya. Jadi kalau masuk 12 volt, berarti kalau kita ukur ground plusnya ini harusnya 12 volt. Nah, terus input ini kalau harusnya modul itu belum aktif, inputnya ini biasanya 0 ya, 0 volt ya. Nanti kalau pas waktu dia starter atau mengaktifkan solenoid, nah di sini nanti harusnya muncul tegangan sekitar 3 volt atau 5 volt. Begitupun untuk status input 2. Input 2 ini begitu dia menyalakan starter genset, dia harusnya di sini muncul tegangan sekitar 3 volt 5 volt. Jadi fungsinya dari tegangan 3 volt 5 volt ini, nah di outputnya ini nanti otomatis trigger keluar tegangan sesuai dengan tegangan yang dimasukin di VCC. Jadi di sini tegangannya 3 volt 5 volt, di sini tegangannya mengikuti tegangan plusnya IC ini gitu. Fungsinya saklar itu seperti itu, saklar elektronik. Apa sih namanya? Saklar elektronik atau apa ini orang nyebutnya. Jadi kita harus mengecek itu. Oke. Kita lanjut lagi ke modulnya. Nah, ini saya sudah siapkan tester. Cuman tester ini cuman buat ngelihat status solenoid sama status dinamo starter. Ini soketnya sudah sesuai, jadi kita pasang. Oke, ini 12 volt. Di sini saya bikin ground, di sini saya bikin plus. Nah, ini indikator starter, berarti betul status dinamo starter nyala terus begitu dipasang, ya kan? Nah, di sini nanti indikator solenoid. Nah, solenoidnya aman ini dalam kondisi standby. Ini ya, ini kondisi standby ya. Dalam kondisi standby harusnya dua-duanya solenoid dan dinamo starter ini kondisinya mati, tidak ada yang nyala. Nah, ini baru dipasang, baru dinyalakan, status dinamo starter atau starter gensetnya langsung nyala. Memang gak normal berarti ya. Oke, langsung kita cek IC yang mengendalikan ini tadi ya. Kita cek tegangan-tegangan di kaki-kakinya sesuai dengan datasheetnya. Yang hitam ini kita ke ground, sembarang ground mana aja, semuanya sama.
Ini pun kaki nomor satu dari IC ini kan ground juga nih, cuman kita taruh aja ini prop yang hitam ini ke ground yang enak, jadi kita pegang yang prop yang merah ini aja buat cek-cek tegangannya sesuai skema ya. Skema tadi kaki yang ini ground harusnya 0 tegangan. Kita lihat di display 200 mV ya, anggap saja 0 ya. Seharusnya kan kalau plus 12 volt nih. Nah, kita cek di kaki seberangnya sesuai skematik harusnya 12 volt. Sesuai skematik harusnya 12 volt. Oke, kita lihat di display apa namanya? Tester kita 12 volt ya. Power supply kita 12 volt, kaki IC ini 12 volt. Oke, berarti masuk ke sini 12 voltnya. Kemudian kita cek kaki input yang input 2 ya, input 2 di ujung sini ya tadi ya. Kita lihat. Nah, di sini hitungannya 0 volt ya, 39 mV ini ya kita anggap 0 volt. Seharusnya di kaki output 2-nya ini harusnya 0 juga karena di sini masih 0. Nah, kita cek di kaki sininya. Kita lihat. Oh, salah ya. Nah, ini ternyata di sini sudah keluar 11,5 volt, makanya dinamo starter nyala terus karena di sini sudah muncul 12 voltnya ya. Berarti IC ini rusak. IC ini rusak. Kita lihat yang di input 1. Seharusnya ini sama dengan input 1. Kita lihat di input satunya. Apakah dia ada 12 volt? Nah, dia cuman sekitar 2 volt. Nah, harusnya seperti kaki input 1 ini dia. Ya, harusnya belum muncul 12 volt karena ini kaki output ya. Di kaki output 1 ini dia belum muncul 12 volt karena di inputnya sini dia belum ada tegangan masuk. Nah, di input yang ini juga belum ada tegangan masuk. Nah, kan jalurnya dari sini, jalurnya dari sini. Kita cek. Ini tester kita pakai jarum ya, jadi bisa nusuk apa namanya ini, nusuk jalur-jalur ini bisa kita tusuk. Jadi intinya masalah ada di IC ini. Di sini belum aktif, tapi di sini sudah aktif duluan. Nah, 12 volt ya kan. Di sini juga belum aktif, ya kan. Nah, dia sekitar 200 mV. Di sini ya kita anggap 0 volt lah masih. Nah, di sini juga belum muncul 12 voltnya. Jadi di kaki output satunya masih normal. Output satunya masih normal, cuman output 2-nya sudah tidak normal. Nah, gimana solusinya? Solusinya gini. Kalau kita lihat dari rangkaian tadi, itu output dari modul ini ada di nomor 3456 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, 34 ini untuk solenoid dan starter. 56 ini difungsikan untuk sesuai kebutuhan. Kita bisa disetting lewat dipencet-pencet di depan sini ya, di modul ini. Nah, ini bisa ditekan
Nanti disetting lewat sini, disetting kok nomor apa namanya soket nomor 56 mau kita fungsikan buat apa. Nah, keterangan dari yang punya ini nomor 56 ini nggak dipakai. Jadi gimana solusinya? IC untuk 56 ini bisa kita pindah ke 34. Oke, gitu ya solusinya ya. Jadi IC ini, dua IC ini sama nih. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Jadi dua IC ini sama. IC ini dengan IC ini sama. Nah, IC yang pertama ini mengendalikan soket nomor 3 sama 4. IC yang kedua ini mengendalikan soket nomor 5 sama 6. Sedangkan soket nomor 5 sama 6 info yang punya tidak difungsikan. Berarti bisa kita manfaatkan, kita pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi yang rusak nanti yang di sini, yang tidak normal, yang di sini jadi normal. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu. IC yang kedua ini apakah normal? Kita cek dulu, kita tes. Input outputnya harusnya 0 semua ya. Karena statusnya dia tidak aktif kan. Kita sambungin lagi ke power. Nomor 5 dan 6, oke, kita kelihatan ya. Kita pasang tester kita. Kita cek VCC. Perhatikan 12 volt muncul ya VCC. Kemudian outputnya output 1. Oke, masih 0 ya, belum ada muncul 12 volt. Ini output 1. Nah, ini output 1 200 mV. Output 2 output 2 nya nomor soket nomor 6 ya, berarti ya dia terhubung dengan soket nomor 6. Yang ini soket nomor 5 ke output 1 tadi ya, dari IC ini. Oke, 200 mV masih normal. Terus inputan dari sini harusnya 0 karena dia tidak aktif ya, tidak difungsikan. Jalurnya ke sini. Nah, 0. Terus kaki nomor 3 untuk inputan 1 cek 0 juga. Nah, 0 juga kan, berarti harusnya IC ini normal. Berarti bisa kita tuker IC ini, kita pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Oke guys, langsung kita eksekusi saja. Sebelumnya gini ya, kita tes, ini kan tester kita ini. Kita tes start. Kita tes start dengan manual ya. Kita yang biasa mengoperasikan ini pasti tahu kalau kita pencet ini dia berarti running manual. Kalau running manual, genset itu yang aktif pertama harusnya ini solenoid. Dia solenoid aktif dulu. Begitu solenoid sudah aktif, intinya kan solenoid itu buka ini ya, buka BBM ya. BBM dialirkan dulu. Begitu solenoid aktif, BBM otomatis siap mengalir, baru starter nyala, starternya aktif. Starter aktif jadi BBM bisa ngalir, starter aktif, genset nyala. Gitu ya. Kalau solenoid ini ndak aktif, terus starter ini aktif, dia genset bakal starter cuman ndak bakalan bisa nyala karena solenoid ini fungsinya untuk mengalirkan BBM. Sedangkan solenoid ini ndak aktif, BBM ndak bisa ngalir, terus di starter ndak bakalan nyala gensetnya. Gitu ya. Oke, kita langsung tes. Pencet ini ya manual ya, perhatikan ini ya. Tes. Nah, solenoid aktif. Seharusnya begitu solenoid aktif, ini baru aktif. Cuman starter ini dari tadi nyala terus. Itu problemnya. Sesuai info dari yang punya ya. Oke, seperti itu ya problemnya ya.
Langsung saja kita eksekusi. Jadi harus kita keluarkan dulu nih karena kita solder nanti panas meleleh plastik ini. Kita kasih flux. Muncrat dia guys. Oh ini guys, ada LCD nih. LCD kita lepas dulu guys, bahaya nih. LCD-nya nanti bisa terbakar kepanasan. Oke. Jadi kalau kalian nyolder uap, solder blower, ini hati-hati dengan komponen-komponen lain yang perlu diamankan, jangan sampai terlewat ya. Kalau terlewat, wassalam dia. Plastik terbakar, sudah. Soketnya ini bakalan meleleh. Jadi kalau meleleh tidak bisa dipakai. Kita tes kembali, kita pasang tester kita. Kita tes tegangan 12 volt, masuk. Oke, nggak ada yang nyala ya. Di sini kondisi LCD normal. Nah, kita lihat bedanya guys. Apakah berbeda dengan yang tadi? Seharusnya memang seperti ini, mati. Apa namanya? Kalau kondisi standby harusnya mati seperti ini. Solenoid dan starter mati ya. Kita coba manual running. Perhatikan, seharusnya solenoid nyala, kemudian starter nyala, atau barengan bisa juga. Kita coba ya, manual. Oke, solenoid teng. Solenoid nyala, starter nyala. Karena ini nggak ada tegangan input yang dari genset tegangan 220, nanti dia alarm ini mati. Jadi dia gagal starter genset. Starter dimatikan, solenoid dimatikan, genset mati. Jadi dia alarm. Nah ini alarmnya, alarm file. Kita coba lihat dari ini kamera satunya. Apakah kelihatan dari kamera satunya? Nah ini ya.
Kalau kalian menjumpai alarm seperti ini, berarti genset kalian itu sempat menstarter genset, cuman dia nggak berhasil menyalakan genset. Nah, nggak berhasil menyalakan genset itu seperti apa? Begitu genset ini menyalakan solenoid dan starter, ya. Begitu modul ini menyalakan genset, otomatis dia nyalakan dulu solenoid tik, kemudian nyalakan starter tik. Seharusnya dari genset mengeluarkan tegangan masuk ke sini ya, soket 89 ya, tegangan 220-nya. Masuk ke soket 89 situ, 89. Nah, si genset ini, si modul ini baru dia mendeteksi kalau genset nyala. Kemudian kalau sudah ada tegangan 220 di soket 89 sini, otomatis ini tidak bakalan berkedip ini. Berkedip ini alarm ya, LED yang berkedip ini. Otomatis kalau tegangan masuk berarti genset nyala. Ini tidak alarm, tidak muncul alarm seperti ini. Jadi ya seperti itu cara kerjanya. Kita coba lagi sekali lagi ya. Kita manual, kita reset. Oke, manual. Perhatikan solenoid harus nyala dulu karena dia buka BBM. Kemudian starter nyala. Oke, kita perhatikan ya. Kita pencet manual. Oke. Set, ini lagi nyalakan starter ini, dinamo starter nih. Ini lagi nunggu tegangan masuk sini. Tapi karena nggak ada tegangan masuk, alarm dia, nah, ya kan? Karena nggak ada tegangan 220 volt masuk ke 89 sini, alarm. Oke, gimana guys? Berarti kita berhasil memperbaiki ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan yang tidak terpakai dari modul ini sendiri. Oke, apakah dia aman? Aman ya, tidak ada anget, tidak ada panas. Aman. Oke, segitu dulu dari kita guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.